Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyadukum bala'an al-anbiya sumal auliya sumal amsal fal amsal. Itu manusia sebagai makhluk Allah yang paling banyak musibahnya, yang paling dahsyat musibatnya terjadi pada dirinya, yaitu pertama golongan para nabi. Jadi nabi itu luar biasa musibah yang terjadi padanya. Ya kalau model kita mah nggak sanggup dah. Ya. Kemudian sumal aulia, kemudian para wali. Ya. Banyak terjadi hal-hal yang di luar logika. Mungkin ini kalau terjadi sesuatu pada mereka ini di luar kesanggupan kita lah. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Kemudian sumal amsal, pal amsal, orang yang lebih dekat ke Allah dan kemudian yang lebih dekat ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya orang-orang yang terdekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, cobaannya akan semakin dahsyat. Itu istilah manusia perlu yang namanya perjuangan. Maka kalau kita ngelihat sejarah Rasulullah, balik ke belakang, peperangan demi peperangan, bukanlah Rasulullah mengorbankan para sahabat, tapi Rasulullah ingin mengangkat derajat para sahabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu juga kita ketahui wajib hukumnya. Berarti mau nggak mau kita harus mengiyakan, membenarkan, nurut aja udah. Mengiktikadkan, meyakinkan al-i'tiqadu annan nubuwah mahdun fadillah, mahdud fadillah. Yang namanya pangkat nabi, pangkat nubuwah itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yu'tiha mayasya, yang Allah berikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nubuahnya, sebagai nabinya. Dan itu ana la tanawa ala wa anha la tanalu bil iktisab wa la tunalu bil iktisab. Dan kalau kita perlu tahu juga, pangkat nubuah itu tidaklah bisa kita hasilkan dengan usaha. Pakai puasa nggak bisa. Puasa setahun pengen jadi nabi nggak bisa. Sebab itu mah udah pilihan Allah. Wa kadza risalah, begitu juga risalah. Ya, begitu juga risalah, yaitu para mursalin, para rasul. Jadi para nabi, pangkat nabi itu tidak bisa kita usahakan. Mau pakai belajar tahunan atau mau pakai ibadah tahunan, puasa mati geni 1 tahun, tetap gak bisa pangkat nabi itu diperoleh. Sebab itu semua adalah karunia Allah semata terhadap manusia yang Allah pilih, siapa yang sebagai nabinya. Juga para rasulnya sama. Risalah itu juga nggak bisa kita usahakan untuk kita mendapatkan pangkat tersebut. Namun bedanya kalau pangkat risalah, nanti harus ada wajibannya menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada umat, gitu. Ya, sehingga pamane takadoh. Nah ini perlu kita camkan. Barang siapa yang punya keyakinan, barang siapa yang punya pengertian, pemahaman, annahuma muktasabatani, bahwasanya pangkat nabi dan pangkat rasul itu bisa diusahakan. Jadi barang siapa yang punya keyakinan, membenarkan atau punya pemahaman bahwasanya pangkat nabi dan pangkat rasul itu bisa diusahakan. Pakai dipuasain tak bisa jadi nabi. Atau mungkin bisa diibadahin, ujlah ke gunung 2 tahun pulang-pulang jadi rasul. Kalau ada orang punya keyakinan seperti itu, maka apa jawabannya? Bimubasati asbabi khassah, dengan cara dia melakukan sabab-sabab yang tertentu, yang istimewa untuk dia menjadi nabi atau bisa menjadi rasul. Maka jawabannya faqad kafaroh, hukumnya kafir. Nah, ini termasuk salah satu keyakinan i'tiqad
orang-orang palasifat, filsafat, orang-orang filsafat kayak gini punya keyakinan. Sebab filsafat itu kan punya pikiran begini, yang namanya nabi dan rasul itu pangkat itu bisa dicari, kan begitu logikanya, ya kan, bener nggak? Yang namanya pangkat bisa dicari, itu mereka. Memang semua pangkat pada intinya mah bisa dicari. Cuman kalau untuk pangkat rasul, pangkat nabi ini mah dikecualikan. Artinya apa? Itu merupakan hak istimewa Allah. Walaupun itu sebuah pangkat, tapi itu mah hak prerogatif Allah yang nggak bisa diganggu gugat, dan itu nggak bisa dicari dengan oleh manusia-manusia yang bukan pilihan Allah. Nggak bisa diusahakan, nggak bisa dicari begitu saja. Dan itu nggak bakal mungkin, mustahil adanya. Bahkan orang yang punya keyakinan seperti itu, bahwasanya pakot kaparo, dijawab oleh ulama bahwasanya orang tersebut bil ijma, bahkan sepakat ulama orang tersebut adalah kafir. Wal yadu billah. Sekarang bagaimana kalau pangkat wali? Nah, pangkat wali, mau wali apa aja ini mah, pangkat wali paling tinggi sampai pangkat wali yang paling bawah. Wa amal wilayah. Adapun pangkat kewalian, mungkin kita sering dengar yang namanya Syekh Saman, Madani, Imamul Ghazali. Mereka itu para waliullah, para orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafiha tariqatani, bahwasanya ini ada dua cara. Ada dua model. Jadi kalau para wali mah artinya pangkat wilayah, pangkat kewalian itu bisa dua cara, dua jalan. Mana yang pertama? Ma huwa muktasab, yang satu bisa diusahakan. Artinya orang bisa jadi wali dengan cara usaha, ngaji, ibadah dikuatin, istiqomah ibadahnya, istiqomah zikir kepada Allahnya nggak pernah lupa, ibadah aja tiap hari. Maka umpama tuh orang diangkat jadi wali, berarti itu walinya dengan cara iktisab, dengan cara berusaha untuk diangkat jadi waliullah. Yang kedua, nah ini wali yang iktisab, yang pangkat kewalian. Wali itu berarti orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semua berkorban dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengedepankan hak Allah dan mengakhirkan hak-haknya sebagai manusia. Nah, yang pangkat yang pertama, pangkat wali yang pakai diusahain, dia ngaji, dia nyantren, kemudian dia ngamalin ilmunya, dia ibadah habis-habisan, semuanya diutamakan hanya waktu, tiada waktu hanya kepada Allah, tiada waktu hanya Allah, tiada waktu hanya Allah. Nah, seperti mana imtisal wa huwa imtisalu awamirlah, yaitu dengan cara apa? Dia hidup maksimal, menjalankan segala perintah Allah secara maksimal. Dan juga wajinabun nawahi, dan meninggalkan segala larangan Allah. Berarti dengan cara dia hidup pola seperti itu, pola hidupnya selalu maksimal mengerjakan perintah Allah dan selalu maksimal untuk meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidupnya berusaha istiqomah untuk selalu seperti ini, maka itu pangkat wali yang bisa diusahakan seperti itu. Ya. Maka waktu sama hadil wilayah amah, dan ini disebut dengan wilayatul amah, wali yang secara umum siapapun bisa melakukan. Dan kita bisa. Tapi buat jadi nabi mah nggak bisa. Sebab itu mah udah orangnya udah ditentukan dan dipastikan si A, udah si A aja, nggak bisa yang lain. Beda dengan wali. Wali siapa aja bisa. Bahkan secara umum, yaitu pangkat wilayah, pangkat kewalian itu yang satu muktasab, artinya bisa diusahakan. Dengan cara apa? Berusaha dia hidup meninggalkan segala larangan Allah dan memaksimalkan hidup untuk selalu mengerjakan perintah Allah. Mendahulukan hak Allah itu lebih diutamakan pada hidupnya daripada mendahulukan haknya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Minta mulu sama Allah, ibadahnya enggak. Ibadah dulu utamain. Kalau kita kan begitu, pengen sedekah, nungguin hak kita dulu. Tas sedekah mah kalau udah kaya. Berarti kita mendahulukan hak kita kaya dulu, baru kita sedekah. Salah. Aturan mah sedekah aja dulu, kaya mah belakangan. Ada kan begitu orang?
Ada. Gua mah sedekah ntar aja kalau udah punya. Jadi kita mendahulukan hak kita dulu, punya hak. Ibadah, sedekah, ibadah belakangan, ntar nungguin punya dulu. Salah. Harusnya kita sedekah dulu baru punya. Justru sedekah dikala tidak punya itu luar biasa ganjaran pahalanya dibanding sedekah udah punya. Ya namanya segala udah punya, sedekah enteng-enteng aja kan. Yang berat itu kalau nggak punya duit seperak-seperaknya, ya kan. Kotak amal datang, jalan dari ujung ke ujung ke pak masjid, ya kan. Kalau Jumatan kan jalan itu semakin dekat semakin dagdikduk. Astagfirullah. Udah dekat belaga merem. Nggak bingung nih mau yang mana gitu. Enggak, belaga merem jadinya. Jadi itu kotak lewat aja, udah lewat lah, alhamdulillah. Ya jadi kita mendahulukan hak kita dulu baru hak Allah. Salah, hak Allah dahulukan. Hak Allah dahulukan. Allah tuh nggak maksain kamu ibadah mau sebesar apa, sekecil apa, enggak. Sekemampuan yang disuruh juga. Nggak mandang gede kecil lah, yang dipandang mampunya kamu semana. Berarti di situ kemaksimalannya. Maksimal itu bukannya kita full 100% sedekah umpama miliaran, bukan. Sekemampuan kamu yang ada kamu berapa. Maka waktu sama hadi wilayah ammah ini disebut dengan wali secara umum. Tapi wa minha ma huwa ghair mutasab. Ada pangkat wilayah itu yang nggak pakai diusahakan. Nah ini anugerah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada yang pakai usaha sampainya, ada yang nggak pakai usaha sampainya. Kayak kita pengen ke Bandung, kan kita kalau pengen ke sono kan Pak ada yang pakai usaha. Usahanya apa? Nyari modal dulu, kerja dulu, ngumpulin duit, beli mobil, beli bekal, jalan ke Bandung. Ya kan ada yang begitu. Ada yang orang diem aja kagak ngapa-ngapain, diajak ke Bandung yuk. Ya kan? Iya, cuma-cuma bahasanya. Jadi ada pangkat wali yang Allah berikan dia dengan usaha, ada yang pangkat wali Allah berikan kepada orang itu cuma-cuma. Itu mah udah hak prerogatif Allah, nggak bisa kita iriin. Enak dia mendapat jadi wali, kita mah kagak. Nggak bisa, itu mah udah mah hak Allah. Terimain aja udah. Tuh. Mana yang pangkat wilayah yang tanpa diusahakan, wahwal atau ya robbaniyah. Ini pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, pemberian bangsa ketuhanan, kal ilmi ladun, seperti ilmu talaki, ilmu laduni. Pondok kagak, ngaji kagak, baca kitabnya luar biasa. Kagak pernah ngaji tapi nerangin agamanya, masya Allah. Kitab apa aja dibaca, padahal belum pernah ngaji. Bisa. Itu udah ke Allah. Itu mah pangkat wilayah, siapapun bisa Allah kasih. Itu. Ya, tapi kita mah jangan berhayal, aku mau diam aja seperti dikasih. Salah aja lagi gitu mah. Sebab itu mah lima yasa, siapa yang Allah kehendaki. Ya peribahasanya begini, kalau kita mah bahasanya begini. Usaha aja dulu, begitu bahasanya. Orang makan juga belum tentu kenyang, apalagi nggak makan. Istilahnya begitu. Udah makan aja dulu, ntar kenyang belakangan, kan begitu. Artinya, ayo usaha aja dulu jadi orang yang benar-benar punya pangkat wilayah. Artinya orang yang diangkat Allah benar-benar jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kecintanya Allah kepada itu orang. Usaha kita pakai ibadah semaksimal mungkin. Tadi dahulukan dulu hak Allah. Kita ini prinsip beda. Semua kita nih prinsip hidup tuh rata-rata kita beda semua, hancur semua. Karena mungkin ngelihat kenikmatan itu kita hanya sebatas dunia saja, tanpa kita pikirkan manfaatnya luar biasa nanti di akhirat itu. Ya, hak Allah dahulukan, hak kita mah belakangin. Kalau sedekah jangan nungguin kaya, kalau pengen taubat jangan nungguin tua. Ya, pengen ibadah jangan nungguin seger. Bener nggak? Maksimalkan kemampuan kamu segitu, ya segitu kamu laksanakan ibadah. Mampu nggak kita kira-kira segitu? Saya mah sakit nggak bisa ibadah. Ada orang sakit bisa ibadah, semaksimal dia kuatnya aja orang sakit juga ibadahnya, nggak dipaksain sama Allah. Berarti mengkerahkan dia sekuat segitu, ya segitu udah maksimal ibadahnya. Itu baru orang sebut dengan pangkat wilayah itu. Orang yang benar-benar cintai Allah. Sebab pada hakikatnya orang bisa melakukan ibadah adalah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa ibadah bukan karena tenaga kita. Kita bisa ibadah bukan karena kekuatan apa yang kita punya. Kita bisa ibadah bukan karena ilmu yang kita punya. Semuanya adalah hakikat Allah yang menciptakan.
semuanya adalah istilahnya kalau orang mah panggilan, kalau udah panggilan gitu. Kalau udah panggilan Allah mah udah pasti bisa aja. Taufik Allah berarti. Taufik itu berarti begini, Allah memberikan kekuatan kepada seorang hamba untuk bisa melakukan ibadah kepadanya. Berarti kita bisa ngaji, bisa melangkah kaki, itu taufik dari Allah. Lah mudah-mudahan itu salah satu ciri kalau kita adalah orang-orang yang benar-benar jadi waliullah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah demen kayaknya kalau kita ngaji. Allah demen kayaknya kalau kita ibadah. Allah demen kayaknya kalau seano duduk di majlis. Allah demen kayaknya kalau seano duduk di majlis ta'lim. Allah demen kayaknya kalau seano mikirin ilmu. Allah demen kayaknya seano kalau puyeng sama ilmu. Berarti orang-orang tersebut pada hakikatnya adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Cuman memaksimalkan aja. Kita dahulukan hak Allah. Perintahnya kita dahulukan. Hak kita belakangin. Gitu. Ya. Orang kalau sudah jadi pangkat waliullah, gak usah risih. La tahzan, innallaha ma'ana. Orang yang punya prinsip kekuatan keyakinan Allah itu bersertanya, itu bukan orang sembarangan yang punya keyakinan Allah dekat dengan dirinya. Tentunya orang-orang yang sering zikir, orang-orang yang memang menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah. Kan ibadah umum, bukan sholat aja. Kerja juga jadi ibadah kalau niatnya benar. Makan jadi ibadah kalau niatnya benar. Minum sama, tidur sama, main sama, nongkrong sama, ngobrol sama kalau niatnya ibadah. Jadi ibadah. Bukan yang kita pikir anak banget kayaknya kalau dia mah sholat mulu duit mah banyak aja. Ibadahnya mah enak aja. Ibadah itu bukan sholat doang. Ibadah itu bukan sholat doang. Memang kita kerja bukan ibadah. Kemarin kan udah dibilangin. Rasul ngajarin usaha, berarti usaha itu mulia. Maka niatin dengan kemuliaan. Apa niat mulia itu niat buat akhirat. Baru jadi mulia. Itu hal perkara. Sekalipun perkara mulia, tapi kalau niat jadi hina, niat dunia, maka pun akan jadi hina. Dan itu tiada apa-apanya. Sholat itu perkara akhirat mulia. Tapi kalau niatnya jadi hina, niat karena dunia, takaburia, maka itu pun akan hancur. Jadi ibadah itu bukan zikir, bukan mengentas la ilaha illallah, bukan. Ente kerja naik motor, bismillahirrahmanirrahim, niat kerja karena Allah. Oh, jadi ibadah itu. Kerja berapa jam? 8 jam. 8 jam ibadah. Siapa yang ngogah coba? Cuman kita kebanyakan pada lalai. Lupa niat. Jangankan niat bismillah aja pengen kerja lupa. Apa penyebabnya? Banyak kendala penyakitnya itu. Karena hati kita ini masih banyak kotoran-kotoran dunia. Sehingga lalai sama Allah. Tidur aja ngorok gak pakai bismillah. Bayangin coba kalau dia niat karena Allah. Selamat tidur itu jadi ibadah. Cuman kita nggak mau ngambil hikmah dari situ. Kita terlalu terbuai dengan keindahan dunia, fata morgana, khayalan-khayalan cita-cita kita. Sehingga lupa. Apalagi yang kalau besok mau pengen bisnis tembus, tidur udah getal banget. Itu yang dibayang tuh bukannya apa-apa, udah bisnis tembus aja tidur aja udah. Giran besok bangun kagak meledak, apa yang terjadi? Stres langsung, rugi bandar. Ya, itu kita itu begitu kelakuan kita manusia awam. Maka jangan sampai enggak banget lah. Sering-sering zikir sama Allah. Sering-sering kalau bisa zikir sama Allah. Sering-sering lah astagfirullah, apa mau tahlil la ilaha illallah, apa mau selawat, Allahumma shalli, apa mau istighfar, astagfirullah, apa mau hauqala la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, terserah. Perbanyak aja udah begitu. Mudah-mudahan itu salah satu ciri kalau kita memang orang-orang yang diinginkan oleh Allah, diharapkan khairan fid dunya wa khairan fil akhirah. Baik, terbaik dunia dan terbaik lagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu harapan kita. Ingat, orang yang punya keyakinan kalau pangkat nubuah itu adalah bisa diusahakan, hukumnya kafir. Dan adapun pangkat wilayah boleh diusahakan, bisa diusahakan. Artinya ada yang diusahakan dengan cara apa? Kayak kita nih ngaji. Ini kita lagi berusaha seakan-akan ini. Berusaha pengen jadi kekasih Allah. Pada intinya kita memang suruh ngapain hidup? Cuma disuruh caper sama Allah. Supaya selalu hidup itu supaya caper sama Allah. Caper aja sama Allah. Caperin aja udah Allah mah caperin. Ini kita ngaji seakan-akan caper sama Allah.
Kayak kita meminta, ya Allah, jadiin saya hasanah di dunia ya Allah, hasanah fil akhirah. Kan begitu, kayaknya begitu. Ini kita lagi caper nih, pakai peci, pakai kain, pakai koko, rapi, kita pakai minyak wangi, bismillah ke masjid. Caper sama Allah. Kayak kita mengelancong kan dandan mati-matian. Wow, hujan juga bela-belain. Kita mah caper sama Allah, hujan mah prek ya kan. Kan main. Ya Allah. Nanti kain juga mungkin nanti capra juga dandanannya pakaiannya tergantung mahal murahnya. Bisa jadi itu jadi hitungan juga. Ya kali kita kan ngelancong juga pasti kan nyari yang mahal-mahal ya kan. Yang bermerek, kalau bisa mereknya di luar jangan di dalam biar kebaca. Ya iya, mungkin yang pakaiannya mereknya sarung BAS sama sarung Atlas sama-sama sarung, tapi cuman mungkin nanti ada nilai plusnya kalau yang BAS. Kenapa? Dia korbankan sarung mahal cuman buat dengerin, cuman buat pengen caper sama Allah. Gitu. Ya, intinya kita caper sama Allah ini. Lagi carmuk sama Allah, cari muka sama Allah. Supaya Allah turunkan rahmat, hubunnya kepada kita, rasa cinta. Jadi kita jadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencintai gampang, tapi dicintai itu sulit. Siapa sih artis yang cakep kalau kita lihat kita kagak demen? Pertanyaannya demen gak ngeliat kita? Kan begitu masalahnya, bener nggak? Lu cinta sama Allah, cinta, cuman kan Allah mau belum tentu cinta sama kita. Bagaimana supaya cinta supaya Allah turunkan cintanya sama kita? Caper aja dulu. Apa-apa juga kan perlu caper. Carmuk. Ya coba aja kita kalau ngapain pasti carmuk semua. Mau urusan apa juga kita mencarmuk. Urusan naik pangkat ya carmuk. Urusan cewek ya carmuk. Urusan yang enak-enak juga carmuk. Apalagi urusan calo, sudah datang jam 7 juga jam 6 juga datang. Ya carmuk supaya kepake terus. Ya, apa-apa kita carmuk. Allah nggak perlu gitu. Bukannya Allah nggak perlu carmuk kita yang perlu carmuk kita sendiri. Artinya tuh ntar cari mukanya kita sama Allah tuh ntar berbaliknya ke kita juga. Itu. Ya peribahasa sama mas saya dilihatin juga dilihatin pasti dilihatin ya, walaupun sekilat juga kan begitu yang namanya carmuk mah ya. Walaupun dideketin mah kagak, tapi kan dilihatin pasti dilihat. Ya paling enggak Allah turunkan rahmat kita sedikit demi sedikit. Kan begitu. Ya Allah. Yang sulit itu dicintai, mencintai itu mudah. Mudah mencintai itu, tapi untuk dicintai itu sulit. Kenapa? Perlu pengorbanan. Kalau kita untuk mencintai nggak perlu dikorbanin, cukup kita pandang timbul rasa. Tapi kalau untuk dicintai dia, perlu usaha. Ya kan? Wah, perlu pengorbanan luar biasa itu. Ya, pulsa habis cuman nanya doang lagi ngapain. Nanya lagi ngapain ada sehari itu 20 kali. Cuman carmuk doang intinya, mah caper, carmuk, cari perhatian. Nah, itu. Jadi kalau pangkat wali mah bisa ada yang pakai diusahakan, ada yang tidak pakai diusahakan. Itu hak Allah itu mah. Siapapun yang hamba yang Allah tanam yang Allah turunkan rahmat dan sayangnya kepadanya, maka itulah orang yang akan menjadi waliullah. Ya. Ilmu laduni. Bahkan tuh orang bisa melihat Laupul Mahfud. Mungkin kalau di sekarang nih, ya para wali itu ada yang mondok, ada yang kagak mondok, ada banyak yang nggak mondok juga tapi jadi wali. Itu mah udah prerogatif Allah. Kagak pernah mondok tapi jadi wali, berarti kan hebat ngajinya, hebat. Ilmu laduni. Ngaji mah kagak seberapa, tapi jago luar biasa. Ilmu laduni. Wa amasahu pamumtaniun. Nah, kemarin kan sifat basarianya para rasul itu sama seperti manusia ya. Ya otaknya, organnya sama, bukan robot, organnya sama sama kita organnya. Organ tubuhnya sama sama kita, yang manusia sih, manusia biasa. Basarun, manusia. Sama, kita juga basarun, manusia. Cuman perbedaannya mereka ini punya keistimewaan itu aja. Ya, para rasul itu punya keistimewaan yang itu nggak bakal dimiliki oleh makhluk siapapun. Malaikat juga nggak punya kali. Nggak punya malaikat juga. Mana? Bagaimana kalau memiliki sifat wa amanisian, lupa. Lupa kan nisyan, manusia kan. Al-insan malu khotawan wa nisyan. Ini wa amanisyan. Wa amanisyan. Wa amasahun dulu, sahun amanisyan sama. Sahun lupa, nisyan lupa juga. Cuman dua kata
namun prakteknya ini harus berbeda dikit. Sama maknanya nisyan-nisyan lupa-lupa juga. Wa amasahu, adapun lupa bagi para rasul pamumtanun alaihi, itu hukumnya tidak diperbolehkan. Artinya tidak ada sifat sahun pada para rasul. Tapi itu fil akbaril balagiyah, dalam urusan tentang penyampaian rasul, berita-berita, berarti atau omongan kan, ucapan, berarti berita lewat ucapan. Seperti al jannatu uiddatil muttaqin, bahwasanya surga itu dikhususkan, diprioritaskan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Ucapan seperti itu tuh Rasul haram hukumnya kalau lupa. Tadi surga kata gue buat siapa ya? Nggak bisa itu, nggak bakal lupa. Gitu. Ya. Wa adzabul qabri wajibun, adapun siksa kubur itu pasti. Nggak bakal lupa Rasul itu. Siksa kubur ada pasti apa kagak ya? Begitu nggak bisa, itu nggak bakal mungkin. Rasul itu nggak bakal lupa tentang masalah berita-berita. Berarti kan kalau berita-berita itu kan berarti keluarnya dari ucapan. Jadi Rasul dikala berucap itu nggak ada kata-kata yang sifatnya sahwun, lupa. Wah ya kan begitu. Wa akada fi ghairi bilagia, begitu juga selain masalah yang memang harus disampaikan, seperti Rasulullah bercerita tentang sahabat, Abu Bakar lagi di sono, Abu Bakar lagi di situ, umpama tawa kakau majedun si Zaid bangun, atau Rasul lagi ngomongin masalah Umar. Itu kan masalah-masalah ucapan-ucapan yang di luar wahyu, artinya di luar hukum kan, di luar tasik, di luar hukum. Nah, itu juga sama. Nggak mungkin lupa Rasul itu, nggak mungkin sahwun. Dalam masalah ingat makol, ucapan, kaul ya. Gitu. Terus bagaimana kalau berkaitan selain daripada wajib ijin fil apal, dan bahkan masalah saun pun fil apal bilagiyah, dalam masalah praktek, yang praktek itu adalah sifatnya penyampaian hukum, artinya bukan lewat ucapan tapi lewat kelakuan. Wa ghairiha kasawi fi salat, itu mah wajais, bisa aja terjadi. Jadi sahwun, lupa dalam ucapan, buat para rasul itu mustahil. Tapi kalau lupa dalam kelakuan, bukan ucapannya, dalam kelakuan gitu. Jadi menyampaikan sesuatu lewat kelakuan, itu bisa aja lupa. Artinya, tapi tetap itu bukannya lupa minas setan, bukan dari setan, tapi itu tujuan ditasri, tetap untuk menunjukkan hukum, menerangkan hukum, tapi dengan cara kelakuan. Iya, kelakuan, hal, tingkah, bukan dengan ucapan. Seperti kan Rasul umpama lupa dalam sholat, kemudian beliau sujud sahwi. Nah, itu tujuannya tetap ditasri, hanya untuk menyampaikan hukum, gitu. Ya, untuk menyampaikan hukum. Jadi kalau sahwun dalam makol, ucapan, itu hukumnya nggak boleh. Ya ada, maksudnya nggak bakal ada, mustahil. Tapi kalau dalam perbuatan itu bisa terjadi, ya. Ngerti ya? Kalau masalah sahwun, ada nisyan juga, bahasa Arabnya nisyan, lupa juga. Adapun kalau nisyan, bahwa mumtanun fil bilagiyah qabla tabligiyah. Adapun kalau yang namanya nisyan, baik itu mah lupa ucapan ataupun lupa dalam perbuatan, ini hukumnya bahwa mumtaniun, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan qabla tablighiha, sebelum hal tersebut disampaikan. Kalau ada umpama hukum untuk disampaikan, maka hukumnya mustahil, Rasul lupa. Gitu. Rasul lupa, nggak mungkin. Ya, baik itu mafi'liyah, perbuatan, dengan cara perbuatan penyampaiannya, atau dengan cara ucapan penyampaiannya. Ya. Nah, kalau masalah nisyan itu tetap hukumnya nggak boleh sebelum itu tersalurkan kepada umat. Tapi kalau nisyannya terjadi setelah disampaikan, itu nggak masalah. Ngerti nggak? Ya. Ini jadi nisyan itu mah mau yang kalau tadi kan kalau sahwun, kalau dalam kaul itu hukumnya mustahil, nggak boleh ada, berarti tercegah. Kalau dalam perbuatan bisa aja terjadi. Kalau nisyan, sama nisyan juga lupa juga,
Cuman kalau nisyan mah mau yang ucapan ataupun yang perbuatan hukumnya haram terjadi sebelum disampaikan kepada umat. Gitu intinya. Jadi intinya sampaikan dulu. Kalaupun udah disampaikan terjadi nisyan, enggak masalah itu mah. Enggak jadi masalah. Bisa aja terjadi. Yang penting udah tersampaikan oleh kepada umat. Itu aja masalahnya. Ya. Maka dan nisyannya Rasul itu, para utusan Allah itu bukan dari setan. Bukan dari setan, sebab setan mah nggak bisa goda hati. Kan lupa itu kan dari hati, lalai. Hati Rasul mah maksum. Ingat maksumnya Rasul itu ya batinnya, dohirnya Rasul mah nggak biasa. Kalau dibacok ya terluka. Itu setan datang ngampirin Rasul secara dohir, cuman batinnya mah nggak bisa disamperin. Dohirnya mah biasa, Rasul mau ngobrol. Batinnya yang masum. Batinnya yang masum. Itu ya. Jadi wa amat tablik payaju nisyan, adapun setelah disampaikan maka payaju nisyan. Bisa aja terjadi yang namanya nisyan. Lupa gitu ya. Madzaka minallah la minasyaiton. Ini datang dari Allah tetap nisyannya Allah yang bikin, Allah yang menciptakan, bukan minasyaiton dari setan. Itu mustahil. Kenapa? Li'ana setan lahu alaihi sabilun. Sebab nggak ada tuh setan jalan untuk menggoda hati Rasul. Hati para Rasul tuh nggak bisa digoda, masum hukumnya. Ada pagar beton, setan tuh nggak bisa lewat. Jin tomang juga nggak bakal bisa masuk. Ya, gitu. Walidalik la yajidu alaihim khurujul mani. Maka oleh karena itu nggak ada tuh istilah para nabi itu keluar air mani. Ya, keluar air mani. Mintalah ubi syaitan daripada main-mainan setan gitu. Ya kita kan mimpi ketemu artis apa gitu ya, kemudian bangun banjir, berarti itu mah yang ngajak setan. Kalau Rasul itu enggak. Ya berbeda dengan keluar maninya dengan cara bersetubuh dengan istrinya, itu mah normal namanya. Ini mah keluar maninya nggak normal gitu. Jadi nggak bisa setan tuh ngajak main Rasul, sebab semua kan hati yang ngatur. Hati Rasul nggak bisa digoda. Udah kalau hatinya nggak bisa digoda, jawarinya tuh aman semua, anggota dohirnya aman. Sebab gimana hati kan, tangan gimana hati, kaki gimana hati, hatinya terjaga ya bersih semua jadinya. Setan mau godain juga sulit gitu. Ini daripada pangkat nubuwah. Jadi kesimpulannya pangkat nubuwah dan pangkat risalah itu satu pangkat yang tidak bisa kita usahakan, yang tidak bisa pakai diusahakan, sebab itu hak prerogatif Allah dan itu nggak bisa diganggu-gugat, dan itu bagi orang yang Allah tentuin saja. Ya, gak ada tuh nabi setelah itu. Sebab logikanya begini, kalau umpama pangkat nabi, pangkat risalah itu bisa diusahakan, saya yakin mungkin sekarang ada nabi baru, ada rasul baru, pasti sekarang. Banyak orang nekat pengen jadi Rasul. Ya kan, punya puasa 2 tahun, kagak makan, kagak minum. Mati ya. Pernah gitu. Bener aja kan? Pangkat Nabi kalau mau diusahakan. Atau mungkin pada waktu zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga mungkin ada Nabi juga baru lagi. Ada Nabi barengan. Bisa jadi ada Nabi barengan. Karena pangkat risalah kalau bisa diusahakan seperti itu. Itu logikanya falasifah begitu. Filsafat itu logikanya begitu. Sebab dia punya prinsip begini. Yang namanya pangkat itu bisa dikejar. Itu aja intinya prinsipnya. Padahal Islam itu bukan dipakai dengan cara baca logika doang, dipakai dengan baca keimanan. Kita kalau pakai baca logika, apapun yang terjadi tentang agama itu ada yang kontroversi dengan akal kita, dengan logika kita. Lalu pakai baca dengan iman. Pangkat Nabi itu udah Allah, kun payakunnya Allah. Nggak bisa udah diganggu gugat. Jadi tugas kita menerimain aja udah. Tugas kita mah pasrah aja udah. Nggak usah pakai komen. Ya. Nggak usah pakai ngabuilih apalagi. Nggak usah pakai komen. Berarti kalau komen kagak nerimain, berarti orang yang namanya Islam itu kan taslim. Apa taslim? Pasrah apa adanya aja udah pasrah. Allah pengen ngapa-ngapain udah pasrah aja udah.
Ya buktinya apa? Emang kita jadi begini nih, emang maunya kita. Pernah gitu kita kayaknya dulu gua jadi begini bukan maunya gua. Iya emang bukan maunya kita mau tinggal pas aja, terima beres, terima jadi, udah terimain aja kita mah jadi manusia. Yang jadi batu juga sama, pada masrah semua. Batu kalau dia pengen ngomong juga dia pengen komen, ya Allah ngapa gue jadi batu? Bisa aja. Ya, yang Allah ciptain yang jadi batu, Allah ciptain jadi apa, jadi monyet, jadi apa, kita jadi manusia. Udah pasrah aja semua. Mungkin karena manusia mempunyai akal, jadi rada-rada komenan dikit doang komennya. Cuman ngomong iya doang satu, ya gitu. Padahal dalam itu ucapannya komen, iya. Ini susahnya kita, beratnya kita, kadang-kadang nggak nerima keadaan. Padahal ente tercipta jadi manusia itu emang pernah lu kita mikirin, gue jadi manusia lu, gue mikirin kagak ya? Kagak, emang kita mau jadinya begini udah terimain, emang kita menjadi manusia. Dan kalau orang terimain berarti dia tahu konsekuensi jadi manusia seperti apa, tanggung jawabnya luar biasa. Tanggung jawabnya luar biasa. Sebab manusia mah telah bangkit akan ada pertanggungjawaban. Insyaallah. Maka nanti banyak manusia di akhirat itu, ya Allah, kenapa saya nggak jadi batu aja? Banyak gitu. Ya Allah, kenapa saya dulu nggak jadi kerupuk aja kerupuk? Kenapa saya nggak jadi pohon jambu aja pohon jambu, ya Allah? Enak. Maksudnya jemaah walaupun nggak seperti manusia menikmati keindahan dunia, fata morgana, keindahan dunia bisa kemana-mana, tapi kan dia nggak ada tanggung jawab nanti di akhirat, kan berat di situ. Insyaallah berat berarti kita ya, berat tanggung jawabnya. Tapi insyaallah calon surga ya. Nah, ntar sini nih surga nih, ntar ada cerita tentang surga. Barusan kita ngomong surga kan. Wa dalilul jujulukil adil basyariyah, dalil sekarang tentang dalilnya. Dalil kalau para rasul itu bisa memiliki sifat seperti manusia biasa aja, terjadi gitu maksudnya, seperti apa sakit apa gitu, mau kawin apa gitu ya. Nah ini tetapi ingat tetap sifat-sifat manusia biasa yang ada, yang terjadi atau yang tiba pada diri Rasul, pada para Rasul Allah, itulah tu'adila naksim bimana jilil murtabiyah. Tetap itu tidak bisa menurunkan pangkat derajat ketinggiannya para Rasul itu. Jadi tidak berpengaruh intinya dengan pangkatnya. Gitu. Lah kan kalau camat sakit puyeng aja mah kan kagak ngaruh sama pangkat camatnya ya kan. Ya kayak gitu mudah, tapi kalau sampai jual beling mah kan camat tapi nyari aqua juga kan, Masya Allah. Mulung gitu, mulung ya. Iya, maksudnya itu turun derajatnya itu mah. Rasul walaupun terjadi sifat-sifat manusia biasa terjadi tiba pada dirinya, tetap itu tidak berpengaruh kepada pangkat, apalagi sampai mengurangi gitu. Itu nggak bakal bisa, nggak bakal mungkin. Alaihi salatu wasalam, musyahadatu kuiha bihim liman asyarahum, dan itu disaksikan pada orang-orang yang memang sejaman dengan para Rasul. Rasul sakit, dilihat tuh Rasul sakit, tapi tetap nggak menghilangkan pangkat kemuliaan Rasulnya, menurunkan martabatnya. Ya, dan kalau kita perlu tahu juga, wa aidan aku raji'an dalil wa daiman yatarakawna fil maratibil aliyah, dan kalau kita perlu tahu, semakin ketidakadaan Rasulullah, apa yang ada pada dirinya itu akan semakin menambah ke pangkat kemartabatan kemuliaannya. Contoh, Rasul miskin. Biasanya kan kalau miskin itu hina ya. Biasanya kalau orang nggak punya apa-apa pasti butuh apa? Nggak punya beras butuh beras. Kalau Rasul mah beda. Rasul mah nggak punya beras, ketidakpunyanya itu malah makin tinggi tingkat kemartabatan juhudnya, pangkat kemuliaan, pangkat kerasulannya makin bertambah. Jadi makin tiada ada pikiran amat yang sama dunia. Kalau kita kan semakin nggak ada semakin mikirin. Kalau Rasul mah semakin nggak ada semakin tinggi derajatnya. Itu pantas kalau Rasul tuh, Allah majalin miskinan, Allah jadikan saya orang yang miskin. Rupanya
ketidakadaan pada apapun pada diri Rasul itu, maka semakin tinggi pangkat juhudnya seorang Rasul tersebut. Atau juhud nggak juhud? Juhud itu orang yang nggak demen dunia, tapi bukannya nggak punya. Dia punya HP, tapi nggak sampai ke hati. Dia punya mobil, tapi nggak sampai ke hati. Dia punya motor, tapi nggak sampai ke hati. Juhud itu bukannya dia anti dunia, punya dunia, tapi nggak ada cinta sedikit pun. Beda sama kita mah. Kita mah nggak punya aja udah cinta, apalagi udah punya. Iya, nggak punya aja kita mau udah nanamin cinta, apalagi punya. Contohnya ya banyak, kita mah baru pengen beli HP doang, itu HP udah kebayang di hati. Udah kebayang-bayang di hati, berarti kan udah demen itu. Udah bayang-bayang di hati, itu belum kebeli. Pas udah kebeli, makin aja nempel banget itu di hati. Jangankan orang lain megang, anak aja megang gak dikasih. Awas lecet. Awas jatuh. Insyaallah. Jadi Rasul itu semakin tidak ada apa yang dimiliki, ketiadaannya itu semakin bertambah pangkat kejuhudannya, semakin tinggi juhudnya, berarti semakin hilang itu dunia pada dirinya. Kalau kita mah semakin hilang semakin tergambar, semakin tergambar di hati. Iya, semakin hilang semakin dicari-cari kita mah. Kok begitu? Kan Rasul manusia biasa. Biasanya kan manusia begitu. Dikala dia nggak punya beras, pasti dia nyari beras. Kenapa Rasul semakin nggak nyari? Kemarin udah dijelasin, Rasul itu nggak bakal makan, nggak bakal minum kalau bukan perintah. Dunia pengen goda Rasul gitu. Apa kata Rasul? Lu aja tercipta gara-gara gua pengen sama lu lagi. Kan sebenarnya begitu. Dunia tercipta kan karena Rasul. Terus Rasul tergoda gitu sama dia. Lu yang bikin gua, bahasanya gua wasilanya lu terjadi. Lu pakai pengen ngerayu gua, mana mungkin? Gitu. Nggak bakalan bisa lah. Jawabannya itu simpel. Ya karena dunia tercipta laulaka lama khalatul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, takkan kuciptakan ini di dunia. Nah kalau dunia bukan karena Rasul, sekarang itu dia pengen goda Rasul. Apa coba kata Rasul? Masih untung lo sama gua ada lu ada. Lu pengen ngerayu gua lagi, ya nggak bakal mungkin lah. Itu. Ya kayak bos Toyota aja yang bikin, nggak mungkin jadi mobil Toyota, pasti dia kan Ferrari. Lalu Toyota gue yang bikin sih, ngapain gue pengen naksir amat? Bener nggak? Iya, gue yang bikin. Kalau gue yang bikin, gue yang naikin, rasanya kayaknya biasa-biasa aja. Pasti dia punya mobil lain. Ya coba aja periksa di garasinya. Kagak ada tuh mobil Toyota, yang Ferrari. Ya begitu intinya. Itu ya. Terus mana lagi? Jadi intinya itu semua tidaklah bisa berpengaruh kepada pangkat martabat, bahkan semakin tinggi kematabatannya, kemuliaan semakin tinggi. Ya. Bi martabat aliyah gitu. Jadi intinya apapun yang terjadi sama di Rasulullah itu tidak ada sedikit pun sifat-sifat manusia yang terjadi pada diri Rasulullah itu sedikit pun berpengaruh kepada pangkat martabat kemuliaan Rasulnya, dan itu bahkan makin bertambah. Nah, gitu. Dan apa tujuan itu semua? Tujuan itu semua ketiadaan Rasul, umpama hidupnya serba kekurangan, serba ketiadaan. Apa tujuan itu semua? Rasulullah mengajarkan kepada umat jangan terlalu terayu, jangan terlalu terpesona dengan yang namanya dunia. Terlena, terpesona, dan pokoknya macam-macam lah gitu. Itu tujuan Rasulullah begitu. Rasulullah mempraktekkan hidup sedemikian hebat rupanya, serba ketiadaan, supaya orang-orang Islam umatnya ini supaya apa? Supaya jangan terlena dengan kehidupan fata morgana dunia. Kenapa? Tujuan Rasul itu supaya akhirat adalah tujuannya. Itu tujuan Rasulullah ngajarin kepada umat. Dunia mah bukan tujuan lu.
dunia mah hanya tempat sementara, tujuan lu adalah akhirat. Supaya mengingat akhirat tujuannya mah. Dan orang-orang manusia muslim emang pada intinya juga kebanyakan di dunia ini orang Islam itu pada miskin semua, supaya jangan berkecil hati. Kenapa? Hidup lu pada intinya ada di akhirat, bukan di sini. Jadi supaya mensupport, jadi orang Islam mah tenang-tenang aja, begitu bahasanya. Ya, gitu tujuannya. Laisat darul jaja, supaya ngajarin, wahai para umat muslim, dunia ini adalah bukan tempatnya balasan surga pahala dari Allah. Jadi dunia ini bukan tempat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Kenapa? Amal-amal ibadah yang mereka lakukan di sini bukan tempat untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Min anbiya, baik itu dilakukan para nabi ataupun dilakukan para wali ataupun para mukmin yang lainnya. Kenapa? Di zawaliha, karena dunia mau bakal hilang. Lah kalau tempatnya ini dunia tempat balas pahala, dunianya hilang pasti pahalanya juga pada para kuranda pada hilang juga kan. Kemudian juga wa khasatia, rendahnya itu dunia, pangkat dunia itu hina, rendah, ya, buruk dunia mah, buruk. Wa ada musyatia, dan ingat dunia itu bukan tempat balasannya. Kenapa? Dunia mah nggak muat buat balas. Dunia kalau buat balas amal pahala manusia itu kagak muat, ini bukan tempatnya. Kok kagak muat? Pakot akhrajal muslim. Ini ada sebuah hadis. Pakot akhrajal muslim an Ibnu Mas'ud. Hadisan marfu'an, memang hadis marfu. Akhiru man yadkhulul jannah. Orang yang paling bontot-bontotnya masuk surga. Nanti ada ceritanya kan orang masuk surga bontot. Dia udah putus asa aja. Gua di mana duduknya ya? Ini udah penuh semua. Dari surga sampai surga bawah kagak kebagian, bahasanya begitu aja. Gua kagak keduman, gua di mana ya? Melongo masuk surga melongo. Ditawarin sama Allah, kamu kenapa melongo? Ya Allah, bahasanya begini ya. Saya mau tinggal di mana ini? Begitu bahasanya. Ini udah penuh semua. Apa jawabannya? Mau nggak kamu saya kasih dunia lebarnya, ini lebar tanahnya. Kalau tanah Glenek belum seberapa. Lebar dunianya dikasih sama Allah. Cuma orang yang paling masuk surga, paling bontot itu dikasihnya dunia kali 10 lebarnya. Itu lebarnya dunia kali 10 berapa hektar itu? Itu bukan hektaran lagi. Iya, itu orang yang dapat paling bontot itu, dapat jatah tanah segitu. 10 kali lipat dari. Ya lu jual satu aja, lu jual dunia, lu jual satu aja dah. Tuh orang yang pada tinggal di mana coba? Ayo. Tuh di sini ada hadis marfu, memang hadis marfu. Akhiru man yadkhulul jannah, orang yang terakhir masuk surga itu mislu dunia, itu dibagi seluasan seperti dunia, wa asru amsalihha. 10, berarti 10 dunia. Lebarnya segitu. Berarti kalau dunia ini buat tempat orang balas pahala, emang bukan tempatnya. Dan sekarang satu orang paling bontot aja, paling bontot masuk surga dapatnya 10 dunia. Kagak kebayar, buat yang satu juga nggak muat buat bayar di sini mah. Dia dunia mah bukan tempatnya, nggak muat. Oh, kebayang. Ya, 10 dunia. Bingung kita ngurus mana, ngurus gimana ngurus itu? Ngurusinnya. Ya, gedung semana, kita ntar punya itu kebun semana, gudang semana, masya Allah, taman semana itu. Kita mah punya di Glenek aja udah bangga banget di Glenek. Biarin Glenek mah punya orang kafir, kita mantar Glenek, kita mantar di akhirat. 10 dunia satu orang. Berarti kalau yang masuk paling bontot segitu, kira-kira yang di atas dia semana? Itu di atasnya lagi semana? Sebelum dia semana lagi itu dapatnya. Muat nggak di dunia? Buat ngasih pahala? Agak muat. Tuh. Bahkan inna adna ahlal jannah manjilata manjilal jannah. Alfa wa akramahum ala Allah may yanzuru ila wajhi guduwatan wa asyian. Surga. Ada surga juga ini ya. Wah, kalau udah ngomong surga mah berat dah. Berat enaknya. Iya. Berat kesensem kita kalau ngomongin surga mah. Insyaallah. Ya, kita jangan ngomongin yang banyak-banyak, satu aja. Surga itu masyaallah. Ini kan tadi tujuan Rasul itu kan nggak punya apa-apa di dunia supaya orang Islam tuh paham diri. Lu harus tahu diri, lu harus sadar diri, lu ini bukan tempat lu. Begitu bakal maksud tujuannya begitu mungkin. Cuma Rasul kagak ngomong doang. Lu masang syarat di sini biarin aja. Ini bukan tempat lu. Tempat lu di akhirat. Gitu maksudnya mah.
Diceritain kan doa akhirat begini supaya selalu ingat akan kampung halamannya. Itu surga itu orang paling rendah, paling kelas bawah dapat bidadarinya tuh 72. Masya Allah. 72 bidadari. Iya. Cuman ada yang berpendapat juga 72 yang 70 itu wanita surga, itu bidadari surga. Yang duanya lagi bidadari dunia, yaitu istri dunia. Manusia dunia dapat 2 antar sono. Jadi 72 semuanya. Jadi punya bini 2. Yang 70 bidadari dayang-dayang istilahnya. Lalu pertanyaannya, mana hebatan bidadari dunia dengan bidadari akhirat? Bidadari dunia. Sebab bidadari akhirat suka iri dengan wanita-wanita soleha di dunia. Kalau ada bini kita senyum sama kita, itu bidadari akhirat merongos itu, enak banget dia. Kalau ada istri taat sama suami, itu bidadari dunia apa surga itu dongkol hati, iri banget itu iri. Gimana sih kan iri banget? Enak dia sama gua kagak begitu. Iri paling iri bidadari akhirat mah. Pokoknya bidadari akhirat mah kalau ngelihat wanita-wanita soleh tuh paling iri udah. Paling iri banget udah. Kagak mau dia mah, kalau mau saingin itunya. Ya udah dia mah paling iri aja, udah nangis aja paling. Enak banget dia begitu. Ada orang taat sama suaminya, enak banget dia. Pasti gitu dia mah. Iri. Iya. Nanti tuh dua itu bidadari akhirat, bidadari dunia, yang 70 itu bidadari akhirat. Kalau bininya 1 gimana? Tetap dikasih 2 jatahnya udah. Yang penting 2 udah jatahnya. Pokoknya bagi Allah mah nggak ada yang mustahil, nggak ada yang mustahil. Lagi siapa ya? Nggak ada yang mustahil, mau siapapun pasti diberi. Ini mah kita ngomong, kita nih bahasa yang simpelnya aja ya, yang udah ada hadis. Adapun luar dari itu kan Allah bisa aja ngasih 2.000, 3.000 suami. Pertanyaannya begini, emang kira-kira itu bersenggama jima di surga itu emang kira-kira kuat apa kagak kan begitu? Dalam satu keterangan hadis dikatakan satu laki-laki dikasih 100 kekuatan laki-laki. Jadi nggak usah ke Maerot, nggak usah minum jamu kuat lagi, nggak usah. Bayangin coba. Lalu sono keluar mani, nggak keluar mani di sono mah, enggak. Jadi di surga itu nggak ada yang perkara-perkara yang geleh-geleh tuh nggak ada, yang jijik-jijik tuh nggak ada. Di surga itu nggak ada, semuanya nikmat. Dan sekarang kebayang coba 70 dirayain 1 malam. Tapi di akhirat katanya nggak ada malam itu. Di surga itu nggak ada malam. Ya udah aturan Allah itu pakai dipikirin amat. Jangan bikin, udah terimain aja. Kalau pengen dulu kagak ngopi-ngopi. Terus. Emang situ mah buat panen, situ mah bukan buat cocok tanam, tetangga mah di dunia. Ngopi-ngopi pun gitu. Udah bayangin kalau dikasihnya paling minim segitu, ngerjainnya bagaimana? Rupanya dikasih kekuatan 100 laki-laki. Bayangin coba itu. Beuh. Itu bidadari nggak pernah perawan terus selama-lamanya. Dan itu selama-lamanya ya nggak ada tanggal 1 sampai 30 nggak ada. Abadi kita di sini di akhirat itu. Amin. Tinggal pilih. Bahkan di sini ada yang menerangkan apa di sini? Tuh. Idza law kanat darul jajal la yusibum syai'un minal qaduratiha. Karena yang namanya desa akhirat nanti surga itu sama sekali bagi mereka yang masuk ke situ nggak bakal ketemu yang namanya kotoran sedikit pun nggak ada bakal ketemu kotoran debu gitu, 1 butir nggak ketemu. Yang ada nikmat semua, senang aja, enak aja, semuanya enak. Agak ada tuh yang namanya copit, apalagi copit mah kagak ada. Wa inna ma ja'ala ta'ala wa inna ma ja'ala sajjinan li auliyaihi falidzalika qala ba'du salaf law kana dunya lulu'atun. Dan kalau kita perlu tahu, walaupun dunia ini kita punya segala punya, ibarat kata kita punya intan berlian, sedangkan nanti di akhirat kita cuma dikasih sama Allah umpama keramik murahan, nggak dikasih intan berlian yang mahal, tetap kita bakal milih keramik. Kenapa? Sebab sifatnya abadi. Sedangkan lu'lu'an, mutiara yang intan berlian yang diberikan di dunia itu akan punah. Betul. Pertanyaannya pengen pilih yang mana? Keramik. Kenikmatan dunia yang luar biasa tapi sementara, tapi kenikmatan akhirat walaupun enggak biasa tapi abadi. Tapi pada kenyataannya terbalik. Di dunia dikasih keramik dan itu hancur, di akhirat dikasih mutiara dan itu abadi.
Pengen makan roti ngimpi apa pengen makan singkong asli? Singkong ada. Ah, singkong asli apa makan pizza ngimpi? Dua-duanya jangan. Mimpi sih. Mimpi sih mau. Makan pizza mimpi. Takutnya ntar ada yang baca-bacain, wah lu makan pizza ntar begini lagi. Dan satu lagi nih buat yang umpama nggak kesempatan kawin, orang Islam mukmin kepada Allah nggak kesempatan kawin, mati duluan. Mafil jannah azab. Keterangan dari hadis Muslim, ya dari kitab hadis Sahih Muslim mengatakan di surga itu nggak bakal ada yang jomblo. Di surga mah nggak ada yang jomblo, pasti punya pasangan. Tadi paling minim 72. Jadi jangan takut, jangan takut. Dan sekarang kita berpikir lagi. Di dunia ini orang biasanya lebih kepincut dengan masalah apa? Wanita, tahta, harta. Di surga itu semuanya ada. Makanya sengaja orang yang demen mabok-mabokan Allah sediakan homer. Tapi la gaulun, nggak mabuk. Wanita jangan pakai ditanya. Wanitanya jangan pakai ditanya. Bidadari coba bayangin, betisnya tuh masya Allah beningnya jangan pakai tanya, betisnya aja. Sebab ada istilah perempuan mah kalau pengen lihat betisnya aja lihat udah ketahuan. Terus harta tadi paling bontot aja dapat segono. Paling bontot dapat segono. Itu kalau orang ada punya tanah segede dunia, 10 dunia. Yang saya bingung mah ini, yang saya bingung bikin sertifikatnya ini bagaimana ini? Ngukurnya bagaimana? Bayangin coba itu, insyaallah. Kalau orang kagak kujut juga sama surga. Makanya Rasul tuh memperlihatkan di situ tuh nggak punya apa-apa, kadang kagak makan 3 hari. Supaya manusia orang itu dikasih support. Lu itu jangan ngarepin dunia, akhirat. Dunia mah tetap lu selalu cari, sebab jangan lupa sama bagian lu juga di dunia, sebab dunia juga menunjang buat akhirat. Intinya kan begitu. Ladang. Tapi tetap tujuan inti, artinya begini, lu kejar dunia tapi buat akhirat. Lu mati-matian di dunia tapi buat akhirat. Intinya begitu. Artinya lu mau bagaimanapun akhirat mah inti lu. Jangan dilupain. Lu mati-matian lu kerja apa, lu ngapain tetap intinya jangan lupa buat akhirat, buat akhirat. Begitu. Itu. Ya salah juga ngomong akhirat tapi gak ngapain, ya salah juga. Justru dunia itu jangan dilupakan bagianmu. Nah, bagian itu masih tujuannya buat jembatan wasilah kita ke akhirat. Ngerti nih ya? Dah, gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bang.